Indeks harga saham gabungan berakhir di zona merah pada penutupan perdagangan hari ini Kamis 13 Maret 2025 melemah 17,62 poin atau turun 0,26% ke level 6.647,41. Setelah sempat mengalami fluktuasi sepanjang sesi perdagangan, indeks harga saham gabungan ditutup melemah 17,62 poin atau turun 0,26% ke level 6.647,41. Pergerakan indeks sektoral menunjukkan 5 sektor mengalami penguatan dan 6 sektor lainnya terkoreksi. Sektor teknologi mencatat kenaikan terbesar dengan lonjakan 5,87%, didorong oleh minat investor terhadap saham berbasis digital. Di sisi lain, sektor keuangan mengalami tekanan paling dalam dengan penurunan 1,39%. Aktivitas perdagangan hari ini menunjukkan volume transaksi mencapai 15,22 miliar lembar saham dengan total nilai transaksi mencapai 8,48 triliun rupiah. Tekanan jual yang terjadi di sektor keuangan mempengaruhi pergerakan IHSG, walau beberapa sektor lainnya mencatatkan penguatan. Untuk lebih dalam lagi, saya akan berbincang dengan Herditya Wicaksana, Head of Research Retail of MNC Sekuritas Indonesia. Selamat sore Pak Didit. Halo, selamat sore Mbak. Apa kabar Pak Didit? Baik-baik saja. Gimana kabarnya Mbak? Baik juga Pak. Pak Didit, kita langsung saja ya. Ya, Pada hari ini kan IHSG kita melemah lagi. Sebenarnya ini ya. melemahnya lebih dipengaruhi oleh sentimen global kah atau kondisi makro domestik atau karena aksi profit taking Pak? Oke, kalau kita melihat memang pergerakan IHSG hari ini terkoreksi 0,26% ya. Dan kami memperkirakan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, di mana yang pertama adalah adanya kekhawatiran dari sisi investor atau dari pasar sendiri akan terjadinya resesi setelah memang Trump cenderung agresif terhadap aksi kenaikan dari tarif impor sendiri atau perang dagang itu sendiri. Kemudian semalam terdapat rilis data inflasi Amerika Serikat yang memang dengan kecenderungan yang melandai dan ini juga cenderung akan meningkatkan dari sisi adanya penurunan suku bunga The Fed sendiri untuk Amerika Serikat. Kemudian kalau kita lihat kemarin IHSG menguat cukup agresif ya sebesar 1,8%. Ini tidak menutup kemungkinan akan adanya aksi profit taking di hari ini dan memang apabila kita lihat emiten-emiten perbankan big caps, ini khususnya dari big capsnya ya, ini cenderung tertekan di mana memang kemarin emiten perbankan ini juga menjadi mover akan penguatan dari IHSG. Dan koreksi dari IHSG hari ini juga cenderung sejalan dengan koreksi dari bursa global dan mayoritas bursa Asia dan juga terjadi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah selama sepekan belakangan ini seperti itu, Mbak. Berarti lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen global ya, begitu Pak? Betul, lebih cenderung ke sentimen global karena memang dari domestiknya sendiri ini kecenderungan sentimennya agak cenderung sepi selain tadi diumumkan oleh Kementerian Keuangan kita bahwa memang APBN kita agak cenderung defisit di Februari 2025 kemarin seperti itu. Baik Pak Didit, ini kenapa sektor teknologi kita ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 5,87%, sementara sektor keuangan dan industri ini justru melemah. Apakah ada faktor spesifik seperti laporan APBN pada Februari 2025 atau seperti apa Pak? Oke, kalau kita melihat memang kecenderungan dari sektor teknologi ini bergerak menguat gitu ya, di mana kami memperkirakan yang menjadi movernya ini adalah emiten dari DCII semenjak Februari kemarin. Emiten dari DCII ini juga menguatnya cukup signifikan dan terus berlanjut menguat sebesar 10% per harinya dan kami memperkirakan inilah yang menjadi mover dari pergerakan sektor teknologi sendiri. Di sisi lain kita melihat memang perkembangan teknologi sedang boom lagi seperti dari AI sendiri di mana memang sedang terjadi dalam tanda kutip perang AI antara DeepSeek dengan ChatGPT dan sebagainya. Ini juga menimbulkan adanya dari sisi investor adanya peluang untuk masuk ke dalam sektor teknologi. Namun demikian apabila kita lihat dari beberapa sektor teknologi lainnya pergerakannya juga tidak terlalu agresif ya, di mana memang DCI hanya sebagai movernya.
Dan mengapa emiten perbankan masih tertekan? Ini juga kita melihat adanya penurunan rating yang terjadi dalam 2 bulanan belakangan ini begitu ya, di mana memang institusi-institusi asing seperti dari sisi Goldman Sachs dan dari Morgan Stanley ini menurunkan rating dari investasi di Indonesia atau saham-saham Indonesia, di mana memang ini juga menjadi pemberat pergerakan emiten perbankan karena terjadi outflow dari emiten-emiten perbankan dalam beberapa periode belakangan ini. Maka dari itu ISG kecenderungannya cenderung masih relatif melemah ke depannya, seperti itu. Baik Pak Didit, ini kita masih bicara soal sektor teknologi. Indosat ini Ya. kan dikabarkan berencana untuk menjual sebagian aset fiber optiknya yang senilai 1 miliar dolar Amerika. Nah, Ya. bagaimana prospek ISAT mendatang? Seperti apa kondisi fundamentalnya, Pak? Oke, kalau kita lihat memang dari kinerjanya mereka di full year 2024 ini masih relatif cukup menarik kalau dan masih relatif solid ya, di mana memang laba bersihnya juga meningkat ya menjadi 4,9 triliun, ini meningkat 9%-an gitu ya secara year on year. Kemudian pendapatannya juga bertumbuh 5,5 triliun, ini juga meningkat 9,1% year on year. Dan sebenarnya untuk kabar penjualan dari fiber optiknya ISAT sendiri ini sudah muncul dari 2023 lalu. Namun demikian memang belum ada kepastian dari pihak ISAT-nya sendiri dan juga memang peminatnya cukup banyak, namun belum ada kepastian dari pihak ISAT-nya akan melepas seberapa besar asetnya di fiber optik sendiri. Dan memang dari berita-berita yang muncul ini memang dari sisi institusi asing ini juga sedang mencari fiber optik di kawasan Asia, dan memang yang dicari adalah ISAT ya, karena kabarnya 75% ini akan dijual, namun belum ada tingkat kepastiannya, masih cukup rendah ya dari ISAT sendiri. Kemudian memang jaringan fiber optik dari ISAT ini cenderung menarik karena kalau kita lihat mereka punya jaringan kabel bawah laut yang menghubungkan dari Australia hingga Amerika Serikat yang melalui dari perairan Indonesia. Makanya ini banyak diincar oleh dari sisi investor asingnya sendiri begitu. Baik Pak Didit, pertanyaan terakhir, apakah ada peluang untuk investor melakukan akumulasi pada saham-saham tertentu untuk Mhm. perdagangan esok hari? Apa saja trading ideas untuk sahabat kabar bursa, Pak? Oke, kalau kita melihat dengan adanya koreksi pada hari ini di ISG memang masih berada di atas MA20-nya. Ini juga kecenderungannya masih menarik. Namun demikian dalam jangka pendek kami melihat adanya potensi koreksi terlebih dahulu dari pergerakan ISG, di mana akan masih terjadi pullback, di mana ISG akan menguji di 6586 sampai ke 6618. Dan mungkin dari teman-teman investor sendiri ini juga bisa untuk trading idenya di esok hari. Untuk dari sisi emiten BRIS ya, untuk buy on weakness, nanti target penguatannya di 2660 sampai ke area 2780 dengan area stop loss yang berada di 2480. Kemudian dari sisi Inco sendiri, ini dapat dicermati untuk buy on weakness, area stop loss-nya berada di 2190, kemudian targetnya berada di 2740 sampai 2980. Dan yang terakhir kami punya BBRI gitu ya. Mungkin ini saham perbankan cukup menarik untuk di buy on weakness dengan area stop loss-nya di 3360, kemudian target price-nya cukup dekat di 4050 sampai 4290 begitu. Baik Pak Didit, lagi-lagi saham perbankan masih tetap dijagokan ya Pak. Ya, Baik Pak Didit, terima kasih untuk waktu serta analisis yang sudah diberikan kepada sahabat kabar bursa pada sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali ya Pak. baik, terima kasih. Sama-sama Pak.